Perkenalkan, nama saya adalah Herviana, NPM 5021129. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik yang diampu oleh dosen Bapak Andri Valen, Magister Pendidikan. Oke, baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 4, tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 1. Selamat menyaksikan. Pada pembelajaran 3, mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Oke, mari kita perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Ini adalah peta negara Indonesia, di mana di sini banyak sekali pulau-pulau. Ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan masih banyak lagi. Dari pulau-pulau tadi, di pulau manakah kalian tinggal? Oke, misalnya saya tinggal di Pulau Sumatera. Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Jadi, pulau-pulau di Indonesia itu sangat banyak sekali. Ada Pulau Sumatera, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan masih banyak lagi. Nah, menurut kamu, jarak dari pulau satu ke pulau yang lain jauh atau dekat? Jadi, jarak sebenarnya dari pulau satu ke pulau yang lain itu sangat jauh. Seperti yang ada pada peta tadi, itu hanya skala kecil, tapi kalau jarak sebenarnya itu sangat jauh. Nah, bagaimana sih kondisi alam di setiap daerah di Indonesia? Apakah sama semua atau tidak? Kondisi alam di setiap daerah di Indonesia itu sangat berbeda-beda. Nah, samakah kondisi penduduk di setiap wilayah di Indonesia? Yuk, ada yang tahu? Jadi, kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia itu berbeda-beda. Karena jarak pulau yang berjauhan dari pulau satu ke pulau yang lainnya mengakibatkan keragaman penduduknya. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa sih penyebabnya? Indonesia terdapat banyak suku bangsa. Apakah saja faktor-faktor yang menjadi penyebabnya? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah di Indonesia? Jadi berikut adalah faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Pada perdagangan dari berbagai negara dagang ke Indonesia, mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia itu menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau yang tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda.
Ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun gunung yang tidak berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Nah, bagaimana sih dengan masyarakat yang tinggal di kota-kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Transportasi dan komunikasi Indonesia mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menyebabkan keragaman masyarakat Indonesia. Kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan kondisi di daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Kemudian di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Mari kita lihat. Nah, dari tabel suku-suku bangsa berikut ini dapat kita lihat ada berbagai macam dan banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia dari berbagai provinsi. Misalnya pada Provinsi Aceh ada suku bangsa Aceh, Alas, Gayo, Gayo Lut, Gayo Luas, dan lain-lainnya. Kemudian di Provinsi Sumatera Utara ada suku bangsa Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, dan masih banyak lainnya. Kemudian Sumatera Barat ada suku bangsa Mentawai, Minangkabau, Guci, Jamba, dan lain-lainnya. Kemudian pada Provinsi Jambi ada suku bangsa Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, dan lainnya. Kemudian masih banyak lagi provinsi-provinsi dan suku-suku bangsa yang ada di setiap provinsi.